أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ikhwani wa akhwati, ikhwan dan akhwat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk menghadiri majelis ilmu di tempat yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat serta karunia-Nya memberikan taufik kepada kita semua untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan insyaallah taala. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada siang hari ini melanjutkan hadis yang ke-80, yaitu tentang seseorang berniat kebaikan akan ditulis sebagai kebaikan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu, fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi'ashri amthaliha ila 700 dhifin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang masuk Islam kemudian dia melaksanakan Islamnya dengan Islam yang benar. Nah, kita baca ini ya, Afan. Kita baca terjemahnya aja ya. Jika keislaman salah seorang dari kalian baik, ya, atau bisa apabila seseorang masuk Islam kemudian menjalankan Islamnya dengan Islam yang baik, dengan Islam sungguh-sungguh masuk Islamnya, kemudian fakullu hasanatin ya'maluha, maka setiap satu kebaikan yang dia lakukan akan dicatat untuknya menjadi 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Adapun wa kullu sayyi'atin ya'maluha, adapun sedangkan setiap satu dosa yang dilakukannya akan ditulis satu saja. Ini yang pertama, yang paling inti adalah Islam itu keselamatan, sesuai dengan namanya. Ada agama sebelah, atau bukan sebelah, agama jauh itu mengatakan bahwasanya dia gembor-gemborkan keselamatan itu pada kita. Agama lain tidak ada keselamatan. Islam itu sesuai namanya, Islam itu selamat. Jadi jangan sampai ragu-ragu. Ada orang, oh agama kami itu selamat, kalau masuk agama kami selamat. Kata siapa? Selamat dari mana? Siapa yang menjamin keselamatan itu? Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya.
Kalau dalilnya itu cuma dari prasangka kamu, maka sesungguhnya prasangka itu hanya membawa kepada keburukan. Ya. Prasangka itu tidak bisa mencukupi. Prasangka itu tidaklah dalil. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Kalau cuma prasangka saja itu tidak bisa membantah kebenaran. Maka Islam itu adalah keselamatan. Pengen selamat, masuk Islam. Ya. Kalau pengen selamat, masuk Islam. Jangan pilih selain Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang memilih selain Islam, agamanya tidak diterima. Ya, kadang-kadang orang dikasih syubhat kayak gini saja udah bingung. Ya. Kita ada juru selamatnya. Ya. Mana juru selamatnya? Seumpama kita mau melakukan apa saja sudah ada yang nanggung. Wah, enak sekali kalau kayak gitu. Gak usah beramal. Sudah ada yang nanggung. Kalau kamu kan harus beramal. Ya. Berarti gak ada tanggungan. Oh, kalau jaminan banyak dalam Islam. Ya, jaminan dalam Islam banyak. Orang yang membaca la ilaha illallah akhir hayatnya masuk surga. Kalau ada orang bilang, oh kami ini mau bermaksiat, mau minum khamr, mau mencuri, mau berzina, gak apa-apa, karena sudah ada tebusannya, ada jaminannya. Enak sekali kayak gitu. Kasihan yang jamin, ya, jamin orang-orang yang melakukan maksiat, kasihan itu. Ya. Tapi kalau Islam, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum tersebut mau merubah dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau pengen masuk surga ya harus sungguh-sungguh. Ya, gak ada dijamin ini di apa namanya? Kalau bahasa ini ada fidyah. Fidyah itu tebusan, ditebus ini, sudah ada yang nebus. Gak ada Islam seperti itu. Islam itu agama beramal. Islam itu nganjurkan umatnya, pengikutnya untuk beramal. Karena nabinya itu juga mencontohkan untuk beramal. Sampai Nabi SAW contohkan sampai kakinya sholat tahajud apa? Sampai bengkak. Ya. Padahal Rasulullah SAW sudah diampuni dosa yang sudah lalu dan yang akan datang. Maka kalau dibilang Islam itu nggak ada keselamatan, siapa bilang? Islamlah yang mengajak kepada keselamatan. Ya, kuncinya itu Islam. Kalau kamu masuk Islam, insya Allah selamat. Sebagaimana namanya Islam, ya, selamat. Makanya kita ini yang kita sering ini kan, sering kita ucapkan ketika temu dengan orang-orang Islam apa? Assalamualaikum, salam sejahtera, keselamatan bagi kamu. Assalam, nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kayaknya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Tapi Islam bukan Islam cuman Islam ini, Islam KTP istilahnya. Oh, saya Islam, enggak pernah sholat. Ada jaminan dari mana dia tidak mau beramal? Ya, jaminannya dari mana? Enggak ada jaminan kalau dia tidak mau beramal. Harus beramal. Ya. Karena kita diperintahkan untuk beramal, ya. I'mal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun qudira ala ma yuktabu 'inda Allah azza wa jalla, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramallah, setiap orang itu ditakdirkan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita suruh beramal. Dan Islam itu agama beramal. Ya, agama yang gerak, bukan agama yang penting hati saja, enggak ada, itu juga ditolak. Yang penting hatinya baik, ya. Dia dalilnya apa? Ya, dalilnya innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung niatnya. Jadi kalau amal niatnya sudah baik, sudah dianggap baik, ya. Nanti juga ada syubhatnya di sini juga. Apa? Orang itu kalau sudah beramal, pengen ini melakukan ini, dia tidak bisa atau dia malas,
dia malas. Ya. Dia akan dapat pahala yang sempurna. Itu kata siapa? Iya betul. Dia kalau niat seumpama tidak bisa mengamalkannya, dia dapat pahala. Tapi kalau dia berniat saja, sedangkan dia mampu melakukannya, maka dia mungkin malah akan mendapatkan azab, siksa. Kenapa? Karena dia mampu tidak melakukannya. Itu ya. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah keselamatan. Kalau ada yang bilang agama kamu itu tidak ada keselamatan, maka salah. Justru agama kita lah yang membawa keselamatan. Ya. Aslim, ya kata Rasulullah SAW, selamat ya, masuklah Islam maka kamu akan selamat. Ya. Aslim taslam, masuk Islamlah kamu akan selamat. Ya. Dan kuncinya harus Islam terlebih dahulu. Islam itulah keselamatan. Dan kalau dia tidak masuk Islam, ya udah tidak ada keselamatan baginya. Karena syaratnya itu yang pertama itu ya la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, maka setiap kebaikan yang dia lakukan yang dulu atau yang dulu, kebaikan yang dulu sebelum masuk Islam pun dicatat oleh Allah SWT. Tapi keburukannya tidak. Keburukannya tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu karena karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Katanya agama kamu bukan agama kasih sayang. Ya, kita bantah. Agama kami adalah agama kasih sayang. Allah menurunkan Nabi Muhammad, mengutus Nabi Muhammad SAW untuk kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk ya rahmat, kasih sayang bagi alam semesta. Ini kadang-kadang ada di antara kita dikasih itu nggak bisa jawab. Ya kita agama sayang, lihat kasih sayang dalam Islam. Nggak boleh nyembelih itu kecuali dengan dengan hewan tuh. Bagaimana dengan manusia? Tidak boleh menyembelih kecuali dengan yang tajam. Kemudian ketika menyembelih itu yang hewan yang lainnya nggak boleh lihat. Ini agama kasih sayang. Kalau ada orang bukan nyembelih ya, membunuh hewan yang mau dimakan itu dengan ditusuk dari belakang dengan besi panas, apakah itu kasih sayang? Ya, apakah itu kasih sayang? Agama yang seperti itu yang dikatakan agama kasih sayang. Ya. Sedangkan menurut ya kitab-kitab mereka juga itu dilarang, nggak boleh dimakan, tapi mereka langgar. Ya. Dan caranya tidak sesuai dengan ini memang sudah diharamkan menurut agama mereka. Ya, bagaimana mau makan sesuatu yang diharamkan? Nggak mungkin. Ya, seperti itu. Jadi Islam itu yang pertama. Islam itu yang mengajarkan. Kalau mereka gembor-gembor agama kami itu adalah agama keselamatan, agama kami adalah agama kasih sayang, itu cuman ya ngomong belaka, tidak bisa menunjukkan dalilnya. Kalau Islam jelas di dalam Al-Quran, pengamalannya jelas sekali. Islam itu ya, Islam mengamalkan sesuatu dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini penting juga kita sampaikan kepada teman-teman kita, karena apa ya? Taruhlah kalau ini kita ada juru selamat. Islam itu dari namanya aja udah selamat gitu. Ya, tapi jangan dikasih ini. Makanya kita itu ada selamatan terus.
Salah itu. Kalau itu buat-buat itu. Ya, kayaknya kita ada selamatan terus biar selamat. Enggak. Keselamatan itu ya namanya selamat itu juga syariat. Ya harus yang sesuai dengan petunjuk Nabi. Keselamatan, cari keselamatan mau dari sendiri, dibuat sendiri-sendiri nggak bisa. Cari keselamatan karena yang tahu tentang keselamatan itu Allah dan Rasulnya. Jangan buat-buat mentang-mentang Islam itu lebih selamat terus buat selamatan setiap 3 hari sekali, ya nggak benar tuh. Ya, keselamatan itu kita tidak tahu keselamatan kecuali keselamatan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan atau ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa cari selamat kalau kita pengen selamat akhirat, dunia akhirat, bahkan dunia akhirat ya harus mengikuti ya contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi kita mengikuti syariat, insyaallah taala sudah pasti kita itu akan selamat dunia dan akhirat. Ya, karena Islam itu ya mengajarkan yang baik-baik. Apa saja yang ada di dalam Islam itu semua kebaikan. Ya, kebaikan itu hanya ada pada Islam. Ya, Islam dan keselamatan juga cuman ada di dalam Islam. Pengen selamat ya Islam. Ya. Nah, masalahnya Islam yang seperti apa? Islamnya Rasulullah SAW. Pengen selamat. Bukan Islam buatan sendiri-sendiri, bukan. Tapi Islam yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menganggap saya pengen selamat. Selamatnya pokoknya seperti ini. Ya, seperti yang ini ya. Sekarang ini lagi viral. Allah yahdihi, ada orang buat karena tidak suka dengan dakwah sunnah yang semakin masya Allah wa tabarakallah ya, masya Allah taala, alhamdulillah rabbil alamin. Dakwah sunnah ini sudah enggak meludak lah istilahnya ya. Jadi ada orang memfitnah bahwasanya membolehkan semaunya saja di ganti-ganti pasangan gitu ya. La haula wala quwata illa billah, dengan fitnah. Dan ya kebenaran itu akan senantiasa nampak sampai hari kiamat. Ya, walaupun ada orang yang mau ya menghancurkannya, kebenaran itu akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Ya, ya'tiya amrullah. Ya. Tidak ada ya, umatku ini akan senantiasa ada yang membawa kebenaran. Nah, la yadurruhum man khadalahum. Ya, tidak membahayakan kebenaran itu ya, yaitu orang-orang yang memusuhinya, enggak membahayakan atau memerangi mereka, enggak akan membahayakan kebenaran Islam sampai hari kiamat nanti. Dan yang membawa kebenaran itu pasti ada. Ya, dan kebenaran itu pasti sesuai fitrah. Ya, kalau ini seperti sekarang ini, lihat itu. Kamu boleh ganti-ganti pasangan, itu enggak sesuai fitrah. Itu hewan, itu seperti hewan. Hewan aja mungkin enggak seperti itu. Maka tertolak. Ya. Seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Ini luar biasa. Ya. Ya, yang di Indonesia itu, yang dakwah di Indonesia, para asatizah luar biasa ininya, luar biasa. Ini kayak kita ini lah santai ya, antum juga ngaji santai. Apa difasilitasi, malah nih yang kita difasilitasi sama pemerintah. Ya, nggak ada tantangan. Ya ada tantangan kecil, nggak ada apa-apanya dibanding para asatizah, para dai di Indonesia. Ya, tantangan mereka luar biasa. Ya. Makanya yang pertama ya kita patut syukuri ya, tapi juga kadang-kadang kalau ada masalah gitu ya, dakwah kita ada masalah, mestilah namanya dakwah ya, kita itu harus bersabar. Ngaca di sana ada ya yang lebih berat lagi. Kalau ngaji di sini itu masya Allah ya, nikmat. Karena kadang-kadang ya Allah alhamdulillah kurang apa ini, rezeki sudah ya, ibadah masih malas-malas.
ngaji yang untuk kemaslahatan kita sendiri juga malas. Ya, ini nanti kita kira-kira kalau kita itu ngadep ke Allah SWT, bagaimana mau mempertanggungjawabkannya? La haula wala quwata illa billah. Makanya ya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya di sini mumpung memang kayak gini ya kita harus mensyukuri. Kita lihat kalau segala sesuatu tuh lihat yang fitnahnya lebih besar, cobaannya lebih besar, agar kita semakin bersyukur, semakin banyak melakukan ketaatan, semakin sabar, ya, semakin semangat untuk menuntut ilmu, ya. Karena apalagi nih mau Ramadan, ya, mau Ramadan nih kita semangatin. Siapa yang mau nyemangatin ibadah di bulan Ramadan kalau nggak kita sendiri? Kalau kita nggak hadir di majelis ilmu, siapa yang mau nyemangatin? Karena jelas dengan hadir di majelis ilmu itu akan semakin tambah keimanan kita, tambah semangat itu ketika kita hadir di majelis ilmu. Makanya teman-teman sekalian, ummahat yang semangat pada siapa ada majelis ilmu mana saja dihadiri, pasti ada faedahnya, pasti itu ada faedahnya, ya. Karena ya dengan itu ada yang mengingatkan. Kadang-kadang kita itu sibuk dunia itu sudah nggak inget lagi sudah. Ya inget tapi mungkin besok inget, berapa harinya lost, ya seperti itu. Maka ayo yang semangat ikhwan fillah, kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semua di Qatar ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tengok nikmat Allah yang berikan kepada kita. Karena nikmat apa saja itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita ditanya. Ya, kalau harta jelas tahu semua tuh. Harta, waktu itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktumu engkau habiskan untuk apa? Itu tanya oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Akan ditanya, dan hartanya itu dikemanakan, termasuk waktu kamu itu kamu pakai untuk apa, ya. Taib, kita balik lagi kepada hadis ini, ya. Hadis ini jelas bahwasanya Islam itu keselamatan. Kalau ada orang ngomong kita ada juru selamat, kita jawab mana dalilnya, ya. Dalam kitab kamu, dalam wahyu, ya, yang itu kau katakan itu harus wahyu, bukan perkataan orang, bukan cuman prasangka, karena prasangka itu tidak bisa memberi kebenaran. Fa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Enggak, tapi harus ada dalilnya. Mana? Kata nabi kamu, kalau memang itu nabi kamu, kalau memang Tuhan kamu, mana dalilnya? Pasti enggak akan bisa. Tapi kalau Islam, ya Allah, kita baca innad dina indallahil Islam. Ya. Terus dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal min. Barang siapa yang memilih selain agama Islam, maka agamanya tidak, ya, selain Islam itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup kayak gini nih enggak akan syubhat tuh kecil. Ya, kalau ada yang lewat syubhat, lewat ya di kita nonton ada syubhat kayak kita bisa jawab gitu loh. Apalagi dari orang kafir. Dan syubhatnya orang kafir itu lebih lemah sekali, lebih gampang untuk ini, untuk kita patahkan. Buktinya apa? Setiap hari puluhan bahkan ratusan, kalau di dunia ini diiniin mungkin puluhan yang masuk Islam setiap hari, ya. Di Indonesia juga luar biasa, masya Allah, yang masuk Islam karena mereka tahu kebenaran Islam. Nah, kita yang Islam ketika ada syubhat yang bisa jawab malah orang mu'alaf, baru masuk Islam 2 hari lu bisa jawab. Kita yang Islam dari kecil kadang-kadang gimana cara jawabnya? Cuma kayak gini, karena mereka tuh punya ya trik dan punya slogan-slogan yang membuat orang tuh jadi ciut. Oh, bener juga ya. Nah, kalau kita enggak menuntut ilmu, enggak tahu dalilnya, ya ini musibah, ya. Itu. Taib. Nah, orang fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Setiap kebaikan yang dilakukan,
ya, semua kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nah, ini lagi-lagi kita itu disuruh bersyukur. Disuruh bersyukur. Karena umat-umat terdahulu enggak ada yang seperti ini. Ya. Bayangkan ibadahnya diperkecil tapi pahalanya besar. Ya. Suruh bersyukur kita itu jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita itu enggak sadar kalau kita itu sudah diberi nikmat. Islam itu nikmat yang luar biasa. Kita jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga nikmat yang luar biasa. Ya, tapi kita enggak sadar. Ya. Baca kayak gini juga kayaknya santai saja. Padahal kalau kita teliti ikhwani fillah, ini nikmat yang luar biasa. Yang membuat manusia itu semakin semangat untuk beramal sehingga dia mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Nih, lipat-lipat pahalanya. Tapi kayak kadang-kadang tuh mathalu ma yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Dibaca kayak gitu. Oh, orang yang berinfak itu pahalanya seperti halnya satu biji, yang mana satu biji itu bisa banyak dari ya yudha'ifu, dilipatkan sampai 700 kali banyaknya. Ya, tapi kita cuma baca aja. Gak menghayati, gak mentadabburi. Kurang apa? Makanya Allah katakan banyak tuh ayat Al-Quran di dalam surah Ar-Rahman tuh, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa dari Tuhanmu yang engkau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana buktinya kamu itu bersyukur? Mana buktinya kamu bersyukur? Mana? Enggak ada buktinya bersyukur. Ya, kita itu santai-santai aja dengerin ayat Al-Quran itu yang bahas bahasanya pahalanya dilipat gandakan, itu santai-santai saja kita. Enggak ada, terenyuh hati kita, enggak ngucap alhamdulillah. Karena umat-umat terdahulu enggak seperti ini. Umat Muhammad yang seperti ini. Bahkan seperti ya setelah meninggalnya Rasulullah SAW, ya itu lebih di diskonnya istilahnya, yaitu lebih dahsyat. Ya, lebih diberi kemurahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan kita enggak melihat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tuh menangis untuk kita. Mau meninggal dunia yang dipikirkan kita. Enggak ada nabi yang seperti itu. Kalau ini katanya ini pengorbanannya Nabi katanya mereka, Nabi saya itu berkorban benar. Nabi Muhammad lebih berkorban. Ya. Bahkan doanya yang mustajab itu tidak diminta ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ini aku minta nanti ketika di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa yang mustajab itu kurang luar biasa kita ini. Ya Allah, inilah fakullu hasanatin, setiap kebaikan ya'maluha yang dilakukan oleh orang yang masuk Islam, sudah Islam, ya, tuktabu lahu bi asyri amsalihha, maka akan ditulis menjadi 10 kali lipat, ya, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Ya, ini luar biasa ininya, masya Allah wa ya masya Allah ta'ala, wa barakallahu fina wa fikum jami'an. Ya, ini dilipat gandakan, dilipatkan, lipat. Kemudian kalau keburukan, wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha. Kurang murah apa? Setiap keburukan yang dilakukan oleh orang yang sudah masuk Islam, satu keburukan akan ditulis satu saja, tidak dilipat-lipat. Dan keburukan ini bisa dihapus dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu bisa menghapus apa ikhwani fillah? Keburukan. Nah, nikmat pokoknya ini kalau kita belajar dan menghayati Allah, ya. Makanya kalau di Al-Qur'an itu disebutkan
Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu kan banyak dalam surah Ar-Rahman tuh. Banyak tuh, seharusnya kita ketika ini pas lihat, ya Allah bener. Tapi buktinya kita nggak nangis, nggak tahu itu kayak gitu. Nikmat mana yang engkau dustakan? Nggak tahu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat pada kita tuh nggak tahu. Saking apa? Nggak menghayati Al-Quran. Ada hadis yang jelas-jelas menjelaskan tentang nikmat, tapi kita nggak sadar. Allah juga sebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jangan-jangan itu cuma di ini aja, ketika ceramah aja, atau untuk ngomong aja di depan. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, kita akan nggak bisa menghitungnya. Tapi kita sendiri tidak tahu nikmat Allah. Dan nikmat yang paling besar, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah nikmat Islam, nikmat hidayah. Itu nikmat yang paling besar. Gak ada yang paling besar daripada nikmat hidayah. Ya, karena kata Fudail bin Iyad, ni'matani 'azimatani la adri ayyuhuma afdal. Dua nikmat yang besar, yang mana aku tidak tahu mana yang lebih afdal. Kata Fudail bin Iyad, ayyahdiyanil Islam, yaitu Allah memberi nikmat petunjuk, Allah menunjukkan aku kepada Islam, walam yaj'alni harura, dan Allah tidak menjadikan aku itu sebagai harur. Ya, jadi di harur itu orang Khawarij. Harur itu. Jadi beri nikmat Islam dan sunnah. Nikmat besar. Diberi nikmat Islam dan sunnah, itu adalah nikmat yang besar. Ya. Dan nikmat itu, kalau sudah dikasih nikmat, apa? Kita semakin bersyukur. Islam, jadi kalau sudah Islam, ya dipelajari Islam, kitabnya dipelajari, hadisnya dipelajari, petunjuk-petunjuk Nabi SAW dipelajari, diketahui Rasulullah SAW seperti apa, sejarahnya, bagaimana dulu Rasulullah SAW, agar semakin bersyukur, semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini nikmat yang besar, dan Islam itu mudah. Ya, gampang. Kata siapa Islam? Jangan masuk Islam nanti berat. Enggak. Islam mau niat saja udah dapat pahala. Islam berbuat baik lipat gandakan pahalanya. Ya, mau masuk surga gampang Islam itu. Ya, asalkan juga mau meninggalkan larangannya. Ya, larangannya gampang Islam itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita dijadikan orang-orang Islam. Islam itu nikmat yang besar. Baik, kita baca hadisnya, hadis yang kedua secara ini aja ya, karena insyaallah dah. Hadis yang ke-81, hadis dari Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih azza wa jal, qal inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatan kamilah fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu lahu 'indahu 10 hasanat ila 700 dhifin ila ad'afin katsirah. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatan kamilah fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu lahu sayyi'atan wahidah. Ini juga jelasin nikmat ini. Ibnu Abbas berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, Allah berfirman, sungguh Allah telah menetapkan kebaikan dan kejelekan. Allah yang menciptakan kejelekan dan keburukan, dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjelaskan keduanya, barang siapa yang berniat kebaikan namun tidak mengerjakannya, maka Allah mencatat untuknya satu kebaikan sempurna. Ini ingat ya, niat, tapi kalau dia punya kesempatan diamalkan. Kalau dia niat kemudian tidak
mampu melakukannya, maka dia mendapatkan pahala sempurna. Kalau dia ini yang penting niat, seperti halnya ini kena syubhat orang-orang yang tersesat karena memahaminya salah. Jadi yang penting niat, Allah kasih pahala sempurna. Ya, niat. Jadi nggak mau beramal, nggak mau sholat. Ini yang diamalkan oleh orang-orang yang ya keblinger, ya orang-orang yang tersesat tuh karena memahaminya dengan akal mereka. Yang penting niat, ya sampai nggak mau pakai jilbab, yang penting ada niat. Aku mau jilbabin hatiku dulu. Mana ada, ya nggak ada ceritanya seperti itu. Jadi niat kalau dia tidak mampu melakukannya, pokoknya niat jihad contohnya, pengen dapat pahala jihad, dia tidur di atas ranjang pun dia dapat, kalau meninggal dunia dia mati syahid, seperti halnya perang. Tapi kalau dia pas ada benar-benar perang fardu ain, dia berangkat perang dan sudah mencukupi syarat-syaratnya, bukan yang penting ada niat, dah kamu ini saya serahkan ininya, ya nggak bisa. Pengen kalau kayak gitu nggak ada yang mau beramal nanti, nggak ada yang jihad. Sahabat-sahabat udahlah ini pedangnya, nggak ada yang kayak gitu. Justru sahabat masuk ya bawa pedang dia ke depan. Tuh. Ini kadang-kadang disalahpahami oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan anehnya di negeri kita itu ikhwani fillah, lagi-lagi kesesatan kayak apapun tuh kok ya banyak yang mengikuti itu loh. Ya Allah, ini jelas-jelas sesat kok banyak diikuti. Ya. Ini ada aja yang membenarkan gitu loh. Ya Allah, ini kan tanggung jawab kita semuanya untuk menyelamatkan mereka. Nah, karena kejahilannya, ya ada kesesatan apa aja itu mesti banyak pengikutnya juga. Ada pengikutnya. Dan ya semoga Allah memberi petunjuk pada pemerintah kita ya. Itu seakan-akan tidak ada perhatian sama sekali untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau mungkin ya belum mendapatkan petunjuk mereka. Itu kayak gitu dibiarkan ya Allah. Ya. Terus berdalil dengan dalil yang tidak benar. Ikhtilafu ummati rahmah. Ya, perbedaan umatku rahmat. Beda terus semua beda. Akhirnya kan musibah besar ya Allah ya. Semoga Allah memberi petunjuk kepada para pemimpin kita dan menjaga Islam di negeri kita. Ya, walaupun di negeri kita alhamdulillah sekarang ini tauhid menyebar, tapi jangan sangka ya yang bermacam-macam merek Islam juga bermunculan di mana-mana. Ya la haula wala quwata illa billah. Makanya nggak benar nih kalau kayak gini, ada yang kayak gitu dijelasin saja, enggak ya. Allah Subhanahu wa taala tidak merubah suatu kaum sampai dia mau melakukannya, beramal. Nabi SAW niatnya paling bagus, hatinya paling bersih. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya, innallaha nadhara, ya, innallaha nadhara qalbul ibad, ya, qulubil ibad. Fawajada qalbun Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Kata Abdullah bin Mas'ud, Allah mencari, melihat hatinya manusia, maka yang paling baik ya adalah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tsummastafahu binafsihi. Kemudian Allah SWT memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipilih karena apa? Hatinya bagus. Bukan itu saja, Rasulullah SAW dibedah, ya, dibersihkan hatinya secara hissi. Kita lihat sejarahnya, ya, dibersihkan. Itu saja, sholatnya rajin. Nah itu dia, yang ngomong yang penting hatinya, padahal hatinya busuk. Termasuk hati busuk tuh nggak mau beramal, tuh hatinya busuk. Seperti yang katakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, orang tuh kalau hatinya rusak tuh nggak mau beramal dia. Itu hatinya berarti fi qulubihim apa? Maradun. Hatinya itu ada sakitnya itu. Nggak mau beramal itu karena hatinya sakit, penuh dengan penyakit. Ya, kalau apalagi kalau penyakitnya itu kronis sudah nggak bisa diobati dah. Udah penyakit apa namanya kalau ini?
penyakit yang ini ya apa namanya? Apa penyakit apa? Komplikasi. Ya komplikasi udah susah, diobati ini nggak bisa, nggak mempan. Ya, naudzubillah. Itu ya, naudzubillah. Dia punya penyakit itu. Jadi Rasulullah SAW yang hatinya paling bersih, beramal dia. Ada orang akhir zaman, ya, masih ada iri, dengki, dendam, ngomong yang penting membersihkan hati. Mana hati bersih, ya, terus nggak mau beribadah, maka itu tertolak. Kita bantah aja Rasulullah yang hatinya bersih, lebih bersih daripada hati ente. Rasulullah SAW sholat sampai kakinya ini bengkak. Rasulullah SAW itu sholat jamaah imam dia, gitu. Kalau sedekah paling awal tuh Rasulullah SAW, ya. Kalau beramal Rasulullah SAW paling awal beramalnya, gitu. Itu hatinya bagus. Ente ya sudah ngomong bahwasanya yang penting hatinya bersih, hatinya kata siapa, ya. Kemudian dan jika ia berniat berbuat kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah mencatat baginya 10 kebaikan hingga 700 kali lipat dan berlipat-lipat lebih dari itu. Dan barang siapa berniat melakukan kejelekan namun tidak sampai mengerjakannya, maka Allah mencatat untuknya 1 kebaikan. Pengen melakukan naudzubillah ke maksiatan di Musaid, pengen melakukan maksiat, ya. Kemudian dia enggak jadi melakukan maksiat. Naudzubillah, astagfirullahaladzim. Balik lagi dicatat kebaikan, ya. Lain halnya, ini beda lah ya, seperti dijelaskan oleh para ulama, enggak melakukannya karena ternyata enggak ada kesempatan. Enggak ada kesempatan, maka tidak mendapatkan apa-apa karena bukan karena Allah. Kalau dia karena istighfar, segala sesuatu yang dicatat amal baik adalah yang karena Allah. Yang melakukan keburukan karena enggak ada kesempatan, enggak ada ini, enggak sadar bahwasanya dia itu sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seorang laki-laki yang mau memberi hutang anak pamannya, ya, memberi hutang anak pamannya perempuan, ya, sudah siap mau dizinain, kemudian dia bilang, apakah kamu nggak takut kepada Allah? Kamu harus melakukan sesuatu yang halal. Kemudian dia takut, gemeter, ditinggalkan perempuan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala besar sampai bisa dijadikan tawasul. Ya, kalau dia meninggalkan karena Allah itu akan bisa dijadikan tawasul. Ya. Bukan karena meninggalkan tuh karena nggak ada kesempatan, bukan, ya. Gitu. Taib. Kemudian jadi akan mendapatkan pahala satu dicatat 1 kebaikan. 1 kebaikannya apa? Karena dia meninggalkan keburukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia meninggalkan keburukan karena Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa meninggalkan keburukan karena Allah, ya udah dicatat kebaikan itu. Ya, karena meninggalkan keburukan itu adalah ibadah. Dan jika berniat melakukan kejelekan lalu mengerjakannya, maka Allah mencatatnya sebagai 1 kejelekan. Nih, agama kasih sayang bukan ini? Agama kasih sayang ini. Kayak gini. Ini kalau mereka gembor-gembor kasih sayang itu, saya melakukan ini tidak disiksa. Enak sekali karena sudah ditebus kesalahan-kesalahannya. Itu bukan kasih sayang itu. Ya. Kalau ada orang salah nggak bayangin contoh nih, anak salah dibiarkan saja, padahal itu malah membawa malapetaka, keburukan, dibiarkan saja. Apakah itu sayang pada anaknya? Enggak. Sayang pada anaknya biar nanti berbuat baik dia apa? Biar tahu kebaikan dicubit, nggak boleh seperti ini, dinasehatin, seterusnya, sampai dia betul-betul meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, dari 2 hadis ini kita bisa ambil faedah yang pertama, ya, bahwasanya Islam itu adalah agama keselamatan sebagaimana namanya. Ya, seorang muslim harus bisa jawab, ya, apa yang diomongkan oleh orang-orang kafir, mengatakan kamilah agama keselamatan, harus bisa jawab dia. Karena apa? Karena di dalam Islam itu dalilnya jelas. Ya, wa tarakana ala mahajjatil baydha lailuha kanahariha la yazighu anha illa
halik. Allah Nabi SAW meninggalkan agama ini dengan cahaya yang sangat terang. Malamnya seperti halnya siangnya. Jadi sangat terang, enggak ada yang enggak jelas, semua jelas. Dengan Islam semuanya jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya apa? Jawabnya gampang. Seorang muslim harus bisa menjawabnya. Harus gagah dia. Ya, lihat tuh, kita lihat Zakir Naik. Wah, udah kelabakan tuh. Ahmad Dedat, padahal Zakir Naik tuh afan ya. Kemuliaannya Masya Allah. Istilahnya bahasa Arabnya kurang. Tapi Masya Allah, dia jawab pakai terjemah pun Masya Allah luar biasa. Kelabakan orang kafir. Ya, itu menunjukkan bahwasanya Islam itu gak ada yang bisa mengalahkan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang terakhir, yang paling penting, kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya itu sangat besar. Kita itu dijadikan muslim, ya, lahir muslim, ya. Sebelum lahir juga muslim. Ya, sebelum lahir juga sudah muslim. Kenapa? Pas dijanji di ini, ya, qalu bala syahidna. Ya, saya bersaksi benar sudah. Ya, yang menjadikan kafir Yahudi dan Nasrani itu adalah bapaknya. Sebenarnya muslim, ya. Itu alhamdulillah kita dijadikan lahir dalam keadaan Islam, dan kita kalau muslim itu berarti ya mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.